Shalom, selamat pagi. Renungan pagi ini, Sabda Bina Umat, Kamis 17 Maret 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus 9 ayat 14 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, jangan biarkan dicuri iblis. Pria itu adalah ayah dari seorang anak yang menderita karena diserang oleh roh jahat. Roh jahat membuat putranya berteriak, tubuhnya tergoncang-goncang, dan dari mulutnya keluar busa. Anak itu bukan sekedar terkena penyakit ayan, tetapi menderita karena dikuasai roh jahat. Pria itu sudah meminta murid-murid Yesus untuk melayani putranya, tapi anak itu masih dalam kendali roh jahat. Yesus menegur para murid dan meminta anak itu dibawa kepadanya. Yesus langsung menghardik roh jahat dengan tegas, dan seketika itu juga keluarlah si jahat dari anak itu, dan anak itu pun sembuh. Satu perintah yang keluar dan mampu mengusir roh jahat yang sudah sekian lama menyengsarakan hidup si anak, membuktikan bahwa Yesus memiliki otoritas atas seisi bumi, karena Dia adalah Tuhan Allah semesta alam. Lebih luar biasanya lagi, kuasa itu juga diberikannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Roh jahat atau kuasa kegelapan
terus berusaha membuat hidup orang yang ditumpanginya menjadi tidak terkendali, karena misi utamanya di dunia ini adalah untuk membinasakan. Yakobus memberi 2 langkah yang harus kita ambil agar si jahat tidak bisa mencuri, apalagi membinasakan hidup kita, yaitu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, karena ia akan lari daripadamu. Pertama, tunduklah kepada Tuhan, jagalah kekudusan hidup, dan bangunlah hubungan intim dengan Tuhan, maka kita akan hidup sebagai pengikut Kristus yang memiliki otoritas. Kedua, lawanlah iblis dengan menggunakan nama Yesus yang berkuasa. Dalam peperangan rohani, kita harus menggunakan strategi menyerang dengan senjata rohani, yaitu firman Tuhan dan nama Yesus. Dalam nama Yesus, kita mampu mengalahkan si jahat. Doa pagi ini, Tuhan, mampukan kami menjadi pengikut yang menggunakan otoritas sebagai anak-anak Allah untuk membawa jiwa kepadamu. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.